Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan dal dakwah ilallah lillah, berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu kitab yang berjudul Fadlu Ashri Dzil Hijjah, karangan Al-Imam At-Tabrani. Fadlu Ashri Dzil Hijjah, keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sebelum kami mereview sedikit tentang biografi singkat beliau bernama Abul Qasim Sulaiman ibnu Ahmad ibni Ayyub ibnu Mutair al-Lakhmi al-Syami At-Tabrani. Beliau seorang imam, hafidh dan thiqah di dalam kalangan para ulama hadis. Beliau diberi julukan Ar-Rahal Al-Jawwal karena memang beliau sangat sering berjalan untuk mencari guru-guru, melanglang buana dan mengambil hadis dari mereka. Beliau dilahirkan di kota Akkah. Akkah itu berada di Israel sekarang di bulan Safar tahun 260 Hijriah. Ibunya murni adalah penduduk asli Akkah. Beliau mulai belajar dan bersama ayahnya untuk mengikuti perjalanan dan mengambil ilmu hadis dari para guru beliau, yaitu pada umur beliau 13 tahun 273. Beliau melakukan perjalanan untuk mencari guru dan mengambil ilmu-ilmu, terutama ilmu hadis, selama 16 tahun. Untuk itulah beliau diberi titel Ar-Rahal Al-Jawwal. 60 tahun sebelum beliau wafat, beliau menetap di kota Asbahan, sekarang berada di Iran. Beliau di sana mengajar, menyampaikan ilmu dan mengarang kitab-kitab beliau. Beliau sangat banyak mempunyai murid, dan sebagaimana juga beliau sangat banyak mempunyai guru. Ulama-ulama sangat memuji tentang kealiman beliau. Pernah suatu saat beliau ditanya tentang bagaimana beliau dapat meriwayatkan banyak hadis dan menulis banyak karangan hadis. Beliau berkata, kuntu anamu 'alal bawari 30 sanah, selama 30 tahun aku tidur atas hamparan tikar yang sangat keras agar tidak nyenyak tidur. Banyak sekali karangan-karangan kitab beliau, di antaranya yang sangat terkenal Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat dan Al-Mu'jamul Saghir, di mana semuanya ini adalah ilmu-ilmu hadis, dan banyak lagi di antaranya yang kita review kali ini, yaitu Fadlu Ashri Dzil Hijjah. Memulai pembicaraan setelah basmalah, alhamdulillah, tentu saja beliau lalu menyampaikan tentang riwayat-riwayat yang beliau peroleh tentang keutamaan Ashratul Hijjah. Hadis yang pertama yang beliau angkat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min al-amali fi ashri dzil hijjah." Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Tidak ada satu pekerjaan dalam hari-hari kecuali yang lebih utama daripada melakukan pekerjaan baik di hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat berkata, bahkan jihad fisabilillah Rasulullah, bahkan jihad fisabilillah, kecuali orang yang melakukan jihad tapi dia meninggal di dalam medan perang. Hadis kedua itu kurang lebih sama, walaupun hanya ada penegasan, diulang sampai 3 kali. Hadis ketiga sama, hadis keempat juga sama, walaupun sanadnya tentu saja berbeda-beda. Kemudian di hadis kelima dan hadis keenam ini ada tambahan, fa'akthiru fihi at-tasbih wa tahlil wa takbir. Perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah membaca tasbih, tahlil dan takbir. Hadis ke-6 menyebutkan bahwasanya perbanyak tahmid, tahlil, takbir. Jadi kalau kita gabung, kita memperbanyak baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Hadis ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12 dan 13 masih tetap berbicara tentang keutamaan Ashru Dzulhijjah dengan nada hadis yang hampir sama. Kemudian beliau mengangkat satu bab mentakwil firman Allah wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat dan liyadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Beliau menukil satu riwayat al-athar dari Hasan al-Basri bahwa yang dimaksud al-ayyamul ma'lumat adalah 10 hari Zulhijjah, sedangkan yang dimaksud al-ayyamul ma'dudat yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik. Beliau menyebutkan sekitar ada 6 riwayat di sini. Kemudian beliau mengangkat satu bab yang berjudul mentakwil firman Allah wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Beliau menukil satu hadis dari Mujahid, satu keterangan dari Mujahid bahwasanya yang dimaksud 30 itu 1 bulan Dzulqa'dah, yang dimaksud 10 itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang menunjukkan betapa utamanya 10 hari ini. Kita tahu juga Dzulqa'dah itu adalah hari yang utama karena dia termasuk daripada bulan Ashhurul Hurum yang 3, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bab selanjutnya adalah bab mentakwil firman Allah wal fajri wa layalin ashr. Di sini beliau menukilkan sebanyak 4 riwayat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud wa layalin ashr itu adalah 10 hari daripada Idul Adha. Kemudian bab selanjutnya beliau menukil bab keutamaan puasa di hari yang 10 Zulhijjah. Beliau menukilkan dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan al-Basri bahwa beliau berkata, siyamu yawmin min ayyamil ashri ya'dilu syahrain. Berpuasa sehari dari 10 hari bulan Zulhijjah itu satu harinya sebanding dengan 2 bulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dinukilkan oleh beliau tentang keutamaan puasa hari Arafah dan doa-doa di hari Arafah. Kemudian bab selanjutnya beliau menyebutkan judul bab mentakwil firman Allah wasyaf'i wal watr. Asyaf' wal watr pada makna aslinya adalah genap dan ganjil, tapi di sini beliau menukil dari Sayyidina Ikrimah asyaf' yakni itu adalah hari raya, hari penyembelihan, wal watr yaitu hari Arafah. Ini juga menunjukkan bahwasanya hari Arafah itu adalah hari yang utama sehingga Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi hari Arafah dan bersumpah daripada wal fajri wa layalin ashr. Kemudian beliau mengangkat satu bab yang menjelaskan tentang disunatkan dan dianjurkan adus mandi pada hari Arafah. Beliau menukilkan 2 riwayat. Pertama dari Sayyidina Ali, yang kedua dari Sayyidina Abdurrahman bin Yazid. Sayyidina Ali berkata, dianjurkan adus atau mandi pada hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari Jumat dan hari Arafah. Kemudian beliau menukil tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya takbir dimulai sejak salat subuh hari Arafah sampai setelah salat asar Ayyamut Tasyrik tanggal 13. Kemudian bab selanjutnya menukil tetap sama takbir tapi riwayat yang berbeda, bahwa takbir dimulai dari sejak salat subuh hari Arafah sampai salat zuhur di akhir Ayyamut Tasyrik. Salat zuhur di akhir Ayyamut Tasyrik. Bab selanjutnya takbir dimulai sejak salat subuh di hari Arafah sampai salat asar di hari tanggal 10 Yauman Nahar. Bab selanjutnya takbir dimulai sejak setelah salat zuhur di hari raya Idul Adha tanggal 10 sampai salat subuh di akhir salat Ayyamut Tasyrik tanggal 13. Dan selanjutnya beliau menukil tentang riwayat yang menjelaskan bahwasanya takbir dimulai sejak salat zuhur hari
Idul Adha tanggal 10 sampai sholat asar di akhir ayam tasyrik. Kita tahu bahwasanya riwayat-riwayat seperti ini oleh ulama hadis itu tetap disebutkan, nanti yang memilah dan memilih mana yang lebih utama, mana yang lebih kuat adalah ulama-ulama yang ahli di ilmu fikih dan seterusnya, dan usul fiqh tentu saja. Bab terakhir beliau yang angkat adalah babu ma yud'a bihi yauma Arafah, bab menjelaskan tentang apa dan doa apa yang dibaca pada hari Arafah. Beliau mengangkat banyak hadis, sekitar ada 5 hadis. Hadis yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hal yang paling utama yang saya ucapkan dan para nabi ketika hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa yuhyi wa yumit. Walaupun andaikan ditambah itu tidak apa-apa, namun saya diajarkan dari guru-guru, ikuti saja yang ada teks hadisnya. Saya kira ini yang terakhir penting. Hadis sebelum akhir beliau menukilkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW pernah bersabda, siapapun yang pada malam Arafah berdoa dengan 10 kalimat ini sebanyak 1000 kali, kemudian dia meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikannya, kecuali hal yang diminta oleh dia adalah hal yang dapat memutus tali silaturahim atau meminta sesuatu yang mendatangkan dosa. 10 kalimat tersebut adalah subhanallah alladzi fis sama'i 'arshuh, subhanalladzi fil ardi mawti'uh, subhanalladzi fil bahri sabiluh, subhanalladzi fin nari sultanuh, subhanalladzi fil quburi qada'uh, subhanalladzi fil jannati rahmatuh, subhanalladzi fil hawa'i rawhuh, subhanalladzi rafa'a as-sama', subhanalladzi wada'al ardin, subhanalladzi la malja'a minhu illa ilaih. Meskipun hadis ini dikatakan hadis dhaif, bahkan Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bukhari juga menukil hadis ini dalam kitab At-Tarikhul Kabir dan termasuk dhaif. Khatib Al-Baghdadi juga dalam kitab Al-Muftaraq Al-Muttafaq Al-Muftaraq. Ini dhaif, tapi kita mengamalkannya juga boleh dengan catatan sebagaimana disebutkan oleh ulama hadis. Kita mengamalkannya tidak atas dasar meyakini bahwa ini adalah firman atau sabda Rasulullah SAW, akan tetapi kita mengamalkannya agar sebagai bentuk upaya ihtiyat, jangan-jangan ini dari Rasulullah beneran. Terima kasih, berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.